Gelombang aksi protes anti pemerintah di Iran masih terus berlanjut dan meluas hampir di setengah provinsi di negara tersebut. Lalu bagaimana kondisi terkini di sana dan bagaimana pula kabar para WNI di sana? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dua orang narasumber dari luar studio, yakni warga negara Indonesia di Teheran, yakni Leini, dan pengajar hubungan internasional UNPAD Dina Sulaiman. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Mbak Leini, Ibu Dina. Ya, Waalaikumsalam Mas Bram. Baik, terima kasih sudah berkenan Selamat bergabung. malam. Saya ke Mbak Leni terlebih dahulu. Jadi Mbak Leni, hitungannya mungkin 10-11 hari sekarang sudah terjadi aksi unjuk rasa. Kondisinya bagaimana? Seberapa kemudian berdampak pada aktivitas warga di sana begitu Mbak? Ya, baik. Seperti yang terlihat, benar saat ini sedang berlangsung unjuk rasa dan salah satunya berada di Teheran. Dan unjuk rasa tersebut awalnya itu memang disebabkan karena inflasi yang sangat tinggi ya, bahan bakar dan komoditi dasar yang membuat para pedagang dan pekerja itu bagi mereka tertekan gitu dengan harga yang melonjak. Dan saat ini untuk warga WNI sendiri yang berada di Iran, sebelumnya kita sudah diingatkan oleh kedutaan besar sendiri bahwasanya untuk menjauhi tempat-tempat yang terjadi kerumunan. Dan di sini tidak ada perubahan untuk aktivitas seperti biasa berjalan dengan lancar. Oke, artinya Anda kesulitankah misalkan ke kampus atau keluar untuk membeli keperluan sehari-hari begitu? Tidak, untuk aktivitas tidak ada perubahan sama sekali. Hanya saja beberapa kampus diliburkan, faktor utamanya itu karena saat ini sudah musim dingin dan polusi udara. Jadi beberapa kampus memang libur untuk kita aktivitas sehari-hari keluar untuk belanja ataupun aktivitas lain di luar berjalan dengan normal. Oke, baik. Mbak Leni, bisa Anda ceritakan, kalau memang terjadi inflasi, seberapa kemudian menyulitkan para mahasiswa dan WNI di sana sebetulnya? Maaf, suaranya terputus, boleh diulangi? Baik, Mbak Leni, kalau memang terjadi inflasi, apakah kemudian itu juga menyulitkan WNI, para mahasiswa kita di sana dalam membeli keperluan sehari-hari begitu Mbak, secara harga? Baik, kalau terjadinya inflasi ya karena kita mengikuti kebutuhannya di Iran, iya kita agak menyulitkan karena dengan harga yang bisa berubah total dari harga yang biasanya normal, tiba-tiba 2 kali lipat dari harga biasanya. Dan kita sebagai WNI juga ikut serta demikian. Oke, jadi kenaikannya sampai 2 kali harga normal begitu ya? Iya. Oke, baik. Saya ke Ibu Dina kalau begitu. Ibu Dina, Anda sebagai analis geopolitik pula begitu, bagaimana kita melihat Iran dan Timur Tengah yang memang sering ada gejolak tapi tidak atau jarang sebesar ini begitu Ibu Dina? Baik, terkait demonstrasi di Iran sebenarnya ini sudah berkali-kali terjadi ya. Situasi ini sebelumnya juga ada kasus, misalnya kasus Mahsa Amini, sebelumnya lagi ada tuduhan kecurangan pemilu dan lain-lain. Artinya memang berkali-kali terjadi ada demonstrasi besar yang kemudian yang menarik untuk diamati adalah dari sisi respon Amerika Serikat gitu ya. Yang terbaru kan Trump mengatakan akan membantu rakyat Iran kalau sampai ada kekerasan dan lain-lain. Ini yang perlu dicermati. Kenapa kok Amerika Serikat perlu memperhatikan Iran ketika sebenarnya aksi-aksi demo itu aksi demo karena keresahan soal ekonomi itu kan sebenarnya bukan cuma terjadi di Iran, di banyak tempat ya, termasuk kita di Indonesia juga ada. Tapi kenapa harus Iran yang selalu disoroti oleh Amerika Serikat, dan kenapa selalu solusinya adalah penggulingan rezim? Nah, itu yang perlu dianalisis dari perspektif geopolitik. Oke, Nah, kalau kita melihatnya dari geopolitik ya, silakan Ibu baik. dilanjutkan. Nah, ya, kalau kita melihatnya dari geopolitik, kita akan mengetahui bahwa
Iran ini satu, kenapa kok ekonominya sulit ya karena diembargo oleh Amerika Serikat. Kemudian kedua pertanyaannya kenapa bisa diembargo? Nah, ini karena kebijakan luar negeri Iran selama ini memang selalu membantu Palestina sehingga buat Amerika ini dianggap sebagai ancaman karena Amerika Serikat selalu merasa atau memposisikan sebagai pelindung Israel. Nah, kita tahu Iran selama ini membantu senjata. Jadi bukan hanya membantu secara sosial dengan dana dan bantuan kemanusiaan. Kita juga bantu Palestina, tapi kita membantu kemanusiaan. Tapi kalau Iran itu bahkan sampai membantu senjata. Baik. Sehingga ini yang betul-betul membuat Amerika Serikat berkepentingan ada pemulihan rezim di Iran. Oke, Bu Dina, kalau kemudian saya kaitkan dengan apa yang disebutkan oleh Hakim Agung Iran pada paket berita tadi mengatakan ya menganggap siapapun yang bersama dengan demonstran ini pro-Zionis, pro-pemerintahan Amerika begitu. Apakah ini bisa dikaitkan dengan konteks itu pula dan ketegangan geopolitik hari ini begitu, Ibu? Iya, maksudnya menurut saya ya, seandainya ini memang demonstrasi yang wajar, itu pasti tidak akan ada kekerasan ya, karena memang Iran ini dikenal sebagai bangsa yang sangat mudah untuk turun ke jalan. Yang namanya demonstrasi, Mbak Leni pasti juga tahu, yang namanya demonstrasi di Iran tuh udah biasa. Jadi turun ke jalan sampai puluhan ribu orang itu sering terjadi, tapi damai. Nah, yang terjadi saat ini dan berkali-kali sebelumnya itu adalah ada yang melakukan kekerasan, merusak properti warga sehingga akhirnya ya diatasi dengan keras juga. Akhirnya memang ada polisi yang juga terbunuh, ada demonstran yang juga terbunuh. Nah, ini yang kemudian setelah diselidiki dan juga kemudian kita cek juga Mike Pompeo kan secara terbuka juga ya, mantan direktur CIA menulis bahwa selamat tahun baru kepada orang-orang Iran yang ada di jalanan dan para agen Mossad yang bersama mereka. Baik. Jadi dari pihak Amerika dan dari pihak Israel pun di media-media Israel pun juga sudah terbuka juga mengatakan bahwa memang ada agen-agen yang bersama di sana dan melakukan kekerasan gitu. Oke, jadi kita bisa mengaitkan dari beberapa faktor tadi begitu ya. Saya kembali ke Mbak Leni kalau begitu. Jadi sepanjang Anda di sana, kalau kita mengukur prosentasenya, seberapa kemudian eskalasi kali ini cukup bisa kita nilai besar begitu Mbak Leni? Maaf, maksudnya eskalasi dalam bidang demonstrasi itu sendiri. Betul. Seberapa besar masa yang turun, Halo? bagaimana kerusakan dan tanggapan pemerintahnya menurut Anda selama di sana? Baik. Untuk saat ini ya, yang saya juga sering melihat ke lapangan itu sendiri, demo yang terjadi di sini itu tidak terlalu besar. Dan kita lihat juga di sini itu pasti ada unjuk rasa yang mendukung pemerintah itu sendiri, dan tidak hanya yang kontra terhadap pemerintah itu. Jadi masih teratasi hingga saat ini. Oke, baik. Jadi sebetulnya Mbak Leni. Dan di sini itu sendiri lebih banyak demo atau unjuk rasa yang mendukung pemerintah itu sendiri. Oke, Mbak Leni, komunikasi dengan KBRI itu seperti apa atau dengan kemudian komunitas-komunitas Indonesia yang di sana? Untuk saat ini komunikasi berjalan lancar karena kita sendiri punya grup WNI yang berada di Iran. Jadi Oke. KBRI itu sendiri memantau bagaimana terjadi situasi di Iran, dan mereka terus memberi kabar bahwasanya untuk tetap menghindari hal-hal yang merugikan kita sendiri. Salah satunya seperti kita menjauhi tempat-tempat kerumunan gitu. Oke, atau kemudian ada pendataan secara berkala bagaimana kondisi teman-teman WNI dan mahasiswa di sana, Mbak Leni? Iya, untuk pendataan berjalan dengan lancar dan semua WNI yang berada di Iran itu sendiri bagi di daerah lainnya semuanya alhamdulillah aman. Oke, baik, baik. Kalau begitu, terakhir saya ke Bu Dina. Bu Dina, kalau kita melihat eskalasi, Anda tadi bisa menganalisa dari berbagai statement yang ada di media, baik dari pihak Amerika, Iran maupun Israel, begitu. Jadi kita bisa seberapa melihat eskalasi kali ini bisa merubah landscape di Iran, atau jangan-jangan endgame-nya akan kemana sih, Bu? Baik, Bu Dina, mohon maaf, suara Anda masih di mute, boleh dibuka terlebih dahulu?
Iya, maaf. Ya, Siap. kalau kita lihat selama ini sudah terjadi berkali-kali ya demo seperti ini dan kemudian bisa teratasi. Saya pikir kali ini pun seperti itu gitu ya. Cuma yang perlu kita antisipasi adalah bahwa upaya Amerika nggak akan berhenti di sini karena ini memang polanya Amerika selama ini ya. Kalau kita baca dokumen Brookings Institution ini lembaga think tank yang paling tua dan paling berpengaruh di Amerika Serikat di tahun 2009 itu sudah memberikan anjuran ya kepada pemerintah Amerika bahwa untuk menggulingkan pemerintahan Iran itu yang pertama yang harus atau saran pertama yang perlu dilakukan itu adalah menggerakkan revolusi berwarna. Maksudnya apa? Gerakan revolusi demonstrasi-demonstrasi massa. Amerika perlu mendorong dan memfasilitasi orang-orang untuk terus memprotes pemerintahannya dengan harapan bahwa pemerintah akan jatuh dari dalam. Plus ditambah dengan embargo-embargo ekonomi yang memang membuat ekonomi di dalam negeri sangat berat. Sehingga seandainya sekarang misalnya bisa teratasi, ya nanti akan ada momentum lagi yang akan dimanfaatkan untuk kembali diupayakan ya oleh pihak Amerika untuk menggoyang Iran dari dalam. Oke, baik. Kita akan lihat seperti apa dinamika di Iran. Terima kasih atas dua narasumber, ada Ibu Dina Sulaiman dan juga Mbak Laini yang bergabung sama kami dari Teheran dan juga Bandung, Jawa Barat. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Terima Ya, kasih. terima kasih.